Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mempercepat pengkodingan khususnya pada data survei. Oke, salah satu alat pengumpulan data pada penelitian kualitatif itu adalah survei. Nah, survei ini adalah survei berbentuk pertanyaan terbuka. Nah, biasanya penggunaan survei dalam penelitian kualitatif ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari informan. Nah, sehingga dia menggunakan survei. Karena dengan survei itu seorang peneliti bisa mendapatkan data sebanyak-banyaknya dari informan. Nah, oleh karena itu, informan ya pada data survei itu pun akan banyak sekali. Berbeda dengan data wawancara misalnya. Nah, kalau wawancara itu biasanya informannya itu sedikit gitu, tidak banyak gitu. Tetapi kalau untuk data survei, informannya itu bisa begitu banyak. Bisa mungkin lebih dari 30, bahkan bisa ada yang sampai 100 informan. Nah, karena memang tujuan survei seperti itu, mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian kesulitan yang akan dihadapi oleh seorang peneliti ketika mengolah data survei itu adalah melakukan pengkodingan gitu. Melakukan pengkodingan untuk data yang sudah dia kumpulkan. Nah, pada data survei, pengkodingan itu akan memakan waktu yang tidak sedikit begitu ya. Akan memakan waktu yang tidak sedikit. Apalagi kalau misalnya informannya itu sudah begitu banyak. Misalnya 100 atau sampai mungkin lebih dari 100 gitu. Nah, itu pengkodingannya itu akan memakan waktu yang tidak sedikit begitu. Nah, yang tidak sedikit. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk mempercepat pengkodingan pada data survei? Nah, kalau tadi itu saya cuma berteori, nah sekarang kita lihat nih data sesungguhnya, data survei gitu ya. Nah, ini ada data survei. Nah, ini ada data survei. Ini ada 30 informan gitu ya. Bayangkan, ini ada 30 informan. Coba Anda bayangkan kalau datanya itu lebih dari 30 gitu. Nah, ini pasti akan sangat sulit. Nah, lalu survei ini itu ingin mengetahui tentang persepsi dari informan tentang kopi ameng gitu ya. Kopi ameng ini. Saya nggak tahu kopi ameng ini ada di mana. Lalu dia memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang ada di survei ini. Nah, lalu dijawab oleh informan itu dengan jawaban-jawaban yang singkat gitu ya. Misalnya dia buat pertanyaan pertama itu, dari mana saudara mendapatkan informasi tentang kopi ameng gitu. Nah, di sini kan dijawab mulut ke mulut, media sosial, mulut ke mulut, nah dan sebagainya gitu ya. Dan sebagainya. Bayangkan teman-teman, ada 30 informan menjawab ini, lalu kita harus melakukan pengkodingan gitu ya. Nah, pengkodingan misalnya, kita coding dulu untuk jawaban yang pertama. Itu dari mana saudara mendapatkan informasi seputar kopi ameng? Nah, kita buat di sini. Asal kita buat coding pertamanya ya, asal informasi tentang kopi ameng gitu ya. Nah, lalu misalnya kita sudah tahu nih, ini dari mulut ke mulut. Nah, kita buat jawabannya mulut ke mulut. Nah, kita sudah tahu kan ada jawaban dari mulut ke mulut. Lalu kita coding nih. Nah, kita coding jawabannya. Jawaban informan pertama kita coding, kita masukkan ke sini. Lalu kita lihat lagi, adakah yang menjawab mulut ke mulut? Ada, informan keempat. Nah, kita masukkan lagi di sini.
Lalu ini lagi ada ini kan. Nah ini, bayangkan kalau seperti ini terus menerus kita buat seperti ini, tentu akan memakan waktu yang tidak sedikit. Apalagi kalau informannya itu sudah ratusan gitu kan. Nah itu pasti akan memakan waktu yang tidak singkat gitu kan. Nah akan memakan waktu yang tidak singkat teman-teman. Nah di samping itu ada lagi kendala yang berikutnya adalah apa? Penelitinya itu bisa lupa, ya bisa lupa. Nah, informan mana yang sudah dia coding dan mana jawaban dari informan yang belum dia coding, itu biasanya akan lupa gitu. Mengapa lupa? Karena untuk data survei ketika kita sudah buat coding itu jawaban yang sudah kita coding itu tidak muncul highlight gitu, tidak muncul highlight. Jadi kita sulit membedakan mana data yang sudah kita coding dan mana yang belum. Nah, ini seperti ini misalnya. Nah, ini kalau misalnya saya ke highlight lalu saya all coding. Nah, itu biasanya dia akan muncul semua gitu ya, semua. Nah, ini seperti ini. Ini kan semua. Ketika saya highlight, semua itu terhighlight gitu. Padahal belum semua itu kita highlight gitu. Nah, ini yang mempersulit peneliti, gitu kan? Mempersulit peneliti. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mempercepat? Ini saya hapus saja dulu ya. Saya delete aja dulu. Nah, untuk mempercepat pengkodingan ini, teman-teman, caranya adalah ke menu explore, lalu pilih text search. Nah, di text search ini, teman-teman, kita mengetikkan jawaban yang paling banyak dijawab oleh informan. Ya, untuk mempermudah kita ketikkan jawaban yang paling banyak dijawab oleh informan. Nah, misalnya di pertanyaan ini kan jawaban yang paling banyak itu adalah mulut ke mulut. Maka kita ketikkan di sini. Ketikkan di sini mulut ke mulut. Nah, mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Nah, seperti ini. Lalu kita run query. Nah, di sini teman-teman lihat, itu referensinya ada 70. Loh, kok bisa ada 70? Padahal informannya hanya 30, teman-teman. Nah, ini di sini ada kesalahan. Kesalahannya di mana, teman-teman? Kesalahannya itu karena di sini saya tidak memberikan tanda petik, ya. Tanda petik di awal dan di akhir. Nah, karena saya tidak memberikan tanda petik, NVivo ini menghitung satu persatu. Misalnya mulut yang ini dulu dia hitung, lalu kemudian ini, lalu kemudian ini. Nah, sehingga referensinya menjadi 70 karena dia hitung satu persatu. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi itu kita pakai tanda petik di sini. Nah, tanda petik di awal dan di akhir dari frasa ini. Lalu kita run query. Nah, di sini ini baru benar gitu ya. Ini baru benar gitu. Karena kalau kita memberikan tanda petik, itu berarti NVivo-nya itu dia menghitung ini sebagai satu kesatuan, mulut ke mulut ini sebagai satu kesatuan ungkapan. Nah, satu kesatuan ungkapan tidak terpisah ya, tidak terpisah kata per kata. Sehingga di sini hasil akhirnya referensinya ada 23. Berarti ada 23 informan yang menjawab mulut ke mulut gitu ya. Asal informasinya itu adalah dari mulut ke mulut. Ada 23 informan. Lalu sekarang kita akan mengkodingkan ini. Caranya adalah pilih save result, lalu lokasinya ini kita pilih yang ini, asal informasi tentang kopi Ameng. Lalu di sini kita ketikkan nama codingnya mulut ke mulut. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Nanti dia akan dengan sendirinya masuk di sini. Masuk di sini, teman. Masuk di sini. Nah, ini. Masuk mulut ke mulut, ada 23 informan menjawab mulut ke mulut. Nah, ini highlightnya saya matikan saja. Nah, jadi ada 23 informan yang menjawab mulut ke mulut. Nah, lalu untuk informan yang lain yang menjawab jawaban yang lain tinggal kita codingkan saja. Tinggal kita codingkan saja di sini. Nah, misalnya dia jawab apa, yang lain itu jawab apa? Media sosial. Nah, tinggal kita codingkan media sosial, gitu ya. Nah, ini media sosial.
media sosial. Nih, kita cari lagi. Oh, ada jawaban lainnya. Ada jawaban lainnya. Nah, ini kita codingkan lagi jawaban lainnya. Oke, ini jawaban lainnya. Nah, ini jawaban lainnya. Lalu kemudian ini juga jawaban lainnya. Nah, kita ke bawah lagi, kita cari yang jawaban berbeda. Nah, ini lainnya lagi. Nah, ini lainnya lagi. Oh, kita cari lagi jawaban yang berbeda. Nah, ini media sosial ya. Ini media sosial. Oke. Lalu ini lainnya. Ini lainnya. Oke. Oke, ini lainnya. Ini lainnya. Oke, nah kita cari lagi ke bawah, masih ada. Nah, ini lainnya. Nah, dengan cara seperti ini itu mempermudah kita, teman-teman. Oke, sekarang misalnya kita ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini apa tujuan saudara berkunjung? Kita buat coding utamanya. Tujuan berkunjung ya. Tujuan berkunjung ke Kopi Ameng. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang paling banyak dijawab itu apa? Kita perhatikan jawaban yang paling banyak dijawab. Nah, kalau kita perhatikan ya, jawaban yang paling banyak dijawab itu adalah khusus makan dan minum di Kopi Ameng. Nah, maka ini yang kita cari di text search. Nah, ini yang kita cari, jawaban yang paling banyak ini. Kita ke explore, text search, lalu kita masukkan jawaban ini gitu ya. Nah, ini kita copy saja. Kita copy. Lalu kita masukkan ke sini. Oke. Kita masukkan ke sini. Nah, paste, jangan lupa kita berikan tanda petik di awal dan di akhir dari frasa ini. Lalu kita run query. Nah, hasilnya ada 25 informan yang menjawab jawaban ini gitu ya. Khusus makan dan minum di Kopi Ameng. Nah, ini kita coding. Nah, kita save result. Lalu kita pilih di sini notes, kita pilih yang tujuan berkunjung ini. Nah, lalu kita ketikkan di sini, ini tujuan berkunjungnya adalah makan dan minum saja, ya, makan dan minum. Oke. Makan dan minum seperti ini. Lalu oke. Nah, ini dia sudah masuk di tujuan berkunjung ini ya. Nah, ini dia sudah masuk di tujuan berkunjung. Nah, ini sebagai coding ada 25 informan yang menjawab. Lalu untuk jawaban yang lain tinggal kita masukkan saja gitu. Nah, ini sekedar singgah dan bersantai. Sekedar singgah dan bersantai nih. Nah, sekedar singgah dan bersantai. Nah, ini kita tinggal codingkan gitu ya. Sekedar singgah dan bersantai. Nah, ini sekedar singgah dan bersantai. Lalu kita cari lagi, mungkin ada jawaban lain gitu ya. Mungkin ada jawaban yang lain, kita lihat. Nah, ini mungkin ada jawaban yang lain, kita ke bawah. Terus, nah ini sekedar liburan dan singgah. Kali ini jawabannya beda. Sekedar liburan dan singgah ini ya. Oke, ini sekedar liburan dan singgah. Kita masukkan sekedar liburan dan singgah di sini. Oke, kita cari lagi, mungkin ada jawaban yang berbeda gitu ya. Nah, ini sekedar liburan dan singgah. Kita masukkan lagi sekedar liburan dan singgah di sini. Lalu kita cari lagi. Nah, ini sekedar singgah dan bersantai. Sekedar singgah dan bersantai. Nah, ternyata ada jawaban lainnya gitu ya. Kita masukkan lainnya. Nah, ini kita masukkan lainnya, ini kita masukkan lainnya ini sini. Lalu kemudian kita ke bawah lagi, mungkin masih ada yang jawabannya berbeda. Ternyata sudah tidak ada. Nah, sekarang caranya kita memastikan bahwa kita sudah mengcoding jawaban dari 30 informan itu. Caranya kita ke coding utama,
Lalu kita klik kanan, pilih agregat. Nah, di sini referensinya kan ada 30, berarti memang kita sudah mengcoding jawaban dari 30 informal. Lalu yang ini juga sama, kita pilih agregat. Nah ini juga sama, ada 30. Nah, berarti sudah kita coding semua jawaban dari informal. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara kita mempercepat pengkodingan untuk data survei. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.